para ulama kita menyebutkan bahwa ilmu agama adalah ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pujian-pujian Allah di dalam Al-Qur'an, itu ilmu agama yang dipuji. Bukan berarti ilmu dunia tidak bagus, bagus ilmu dunia. Tapi ilmu dunia tanpa ilmu agama tidak akan ada apa-apanya. Tidak akan berberkah, tidak akan punya nilai. Nanti dia punya nilai kalau didasari dengan ilmu agama. Dia paham apa yang harus dia lakukan, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi dia belajar ilmu dunia, dia punya dasar ilmu agama. Tapi kalau sekedar dia belajar ilmu dunia, tidak paham dengan ilmu agama, akan sia-sia ilmunya tadi. Akan sia-sia. Karena orang yang tahu ilmu agama, ketika dia belajar ilmu dunia, dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia sudah punya nilai. Ilmunya akan bermanfaat karena dia lakukan karena Allah, untuk membantu orang banyak. Misalnya, dia belajar ilmu pertanian. Ya, dia belajar ilmu pertanian dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, orang bisa berpikir seperti itu kalau dia paham dengan ilmu agama. Dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kita menyisihkan waktu kita untuk belajar agama. Untuk belajar agama. Terutama di masjid, ya. Di sela-sela waktu-waktu sholat, ya, kita belajar agama di majelis-majelis ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, Baitullah. Baitullah itu kalau dikhususkan, dia adalah Baitullah yang ada di Mekah. Masjidil Haram itu Baitullah. Tapi kalau dia diumumkan, dipahami secara umum, maka dia bermakna seluruh masjid yang ada di dunia ini namanya Baitullah. Ya, jadi Nabi menyebutkan tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya berkumpul di salah satu masjid. Berkumpul mereka untuk apa? Yatluna kitabah, untuk membaca kitabnya Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Yang kedua, mereka saling mengajarkan Al-Quran. Apa isinya Al-Quran? Ilmu agama. Al-Quran itu isinya ilmu agama. Ya, Al-Quran isinya ilmu agama. Jadi dia saling mengajarkan Al-Quran, artinya dia saling mengajarkan ilmu agama. Apa yang akan dia dapat? Satu, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada dia ketenangan. Ini baru duduk di masjid untuk belajar. Paham atau tidak paham, dia sudah dapat ketenangan. Dia sudah dapat ketenangan. Keutamaan atau bukan? Keutamaan. Kemudian yang kedua, wa khasyiyatuhumur rahmah, akan dilingkupi dia dengan apa? Kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Dinaungi oleh para malaikat. Datangnya malaikat menunjukkan adanya kebaikan. Perginya malaikat menunjukkan adanya keburukan. Kalau malaikat datang memberikan kebaikan, memberikan melindungi, menjaga, maka ini menunjukkan kebaikan. Dan yang terakhir disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut namanya di sisi orang-orang atau makhluk yang ada di sekelilingnya, di sisi para malaikat. Allah sebut namanya di sisi para malaikat. Wahai malaikat, lihat itu hambaku ini disebut namanya. Allah yang langsung menyebut namanya. Keutamaan luar biasa. Apa yang membuat kita tidak mau belajar agama?